Apakah orang Kristen dapat kerasukan setan? Ada perbedaan antara dipengaruhi setan dan kerasukan setan. Dipengaruhi setan merupakan pekerjaan setan yang sementara dari luar seseorang, sedangkan dirasuki setan artinya pekerjaan setan di dalam diri seseorang yang lebih permanen. Orang yang dirasuk setan adalah seseorang yang tidak hanya dipengaruhi oleh setan, tetapi dikuasai oleh setan secara langsung atau penuh atas pikiran atau tindakan orang tersebut dan mengakibatkan orang itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Sementara dipengaruhi setan melibatkan pengaruh setan secara rohani untuk mendorong seseorang ke dalam perilaku yang berdosa. Mengenai pengaruh setan dalam kehidupan orang-orang Kristen, Rasul Petrus menjadi contoh bahwa orang percaya sekalipun dapat dipengaruhi oleh si jahat. Matius 16 ayat 23. Namun tidak pernah ada contoh dalam Alkitab di mana seseorang yang percaya pada Kristus mengalami kerasukan setan. Kebanyakan teolog percaya bahwa seorang Kristen tidak dapat kerasukan setan karena dia memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Roma 8 ayat 9 sampai dengan 11 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Tentunya Roh Kudus tidak akan mengizinkan iblis mendiami orang yang sedang ia diami. Tidak masuk akal bahwa Allah mengizinkan salah satu anaknya yang ia beli melalui darah Kristus dan telah ia lahir barukan untuk dirasuki dan dikuasai iblis. Rasul Yohanes menyatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." 1 Yohanes 4 ayat 4. Siapakah roh yang berada di dalam diri kita? Yaitu Roh Kudus. Siapakah roh yang berada di dalam dunia? Yaitu setan dan para pengikutnya. Jadi kasus orang percaya yang dirasuki setan tidak pernah ditemukan di Alkitab. Yang ada hanyalah dipengaruhi oleh setan. Dipengaruhi dari iblis itu realitas bagi orang Kristen. Tetapi tidaklah Alkitabiah untuk menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus dapat dirasuki iblis. Dengan bukti yang kuat bahwa seorang Kristen tidak dapat dirasuki setan, mengamati seseorang yang kita pikir Kristen yang menunjukkan perilaku kerasukan haruslah membuat kita bertanya, apakah iman orang tersebut memang asli? Hal ini tidak seharusnya merubah pandangan kita bahwa orang Kristen dapat dirasuki setan. Mungkinkah orang tersebut memang benar seorang Kristen, tetapi sedang ditindas secara luar biasa atau sedang mengalami masalah psikologis saja? Sekali lagi, pengalaman kita yang harus diuji menurut kebenaran Alkitab, bukan sebaliknya. Hanya orang yang tidak atau belum mengalami kelahiran baru yang dapat dirasuki oleh setan. Kita tidak tahu bagaimana persisnya seseorang membuka diri sampai bisa dirasuki. Jika Yudas menjadi contoh, dia membuka hatinya pada kejahatan. Dalam kasus ini adalah ketamakannya. Yohanes 12 ayat 6. Jadi, jika seseorang membiarkan hatinya dikuasai oleh dosa secara terus-menerus, mungkin saja itu akan menjadi undangan bagi setan untuk masuk. Dari pengalaman para misionaris, kerasukan setan nampaknya berhubungan erat dengan penyembahan berhala dan kepemilikan barang-barang okultis. Alkitab berulang kali menghubungkan penyembahan berhala dengan penyembahan pada setan-setan. Imamat 17 ayat 7, Ulangan 32 ayat 17, Mazmur 106 ayat 37, dan 1 Korintus 10 ayat 20. Tidak mengherankan jika keterlibatan dan praktek penyembahan semacam itu dapat mengakibatkan seseorang kesurupan. Sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, bagaimana supaya kita tidak dipengaruhi oleh setan? Kita diperintahkan supaya sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 10.
Kunci kemenangan dalam kehidupan Kristen ialah dipenuhi, dikendalikan, dan dimampukan oleh Roh Kudus pada setiap waktu. Efesus 5 ayat 18. Allah Bapa tahu siapa saja miliknya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roh Kudus tidak akan mendiami orang yang belum lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 8, 2 Timotius 2 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan 1 Korintus 3 ayat 16. Sehingga langkah pertama dalam memperoleh kemenangan rohani adalah beriman pada Yesus Kristus. Kemudian bersukacitalah bahwa Yesus berada di dalam diri Anda dan Anda mempunyai kuasa Kristus dan kemenangannya.